Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, di video kali ini saya ingin membahas mengenai materi 2 dari mata kuliah preservasi dan konservasi, yaitu pelestarian bahan pustaka. Pelestarian bahan pustaka akan kita bahas, namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Surahman dengan NIM 20026116, Prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, setelah saya memperkenalkan diri, saya ingin membahas mengenai pelestarian bahan pustaka. Namun sebelum itu, apa aja sih kondisi bahan pustaka yang mungkin saja bisa terjadi pada bahan pustaka tersebut? Ada 3 ciri fisik yang terjadi pada kondisi bahan pustaka. Yang pertama yaitu masih baik. Pada kondisi ini, bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh, belum berubah warnanya atau belum berpenyakit sama sekali dan tidak mengalami kerusakan. Dan kondisi bahan pustaka yang kedua yaitu berpenyakit. Bahan pustaka ini sudah berpenyakit dalam artian sudah diserang oleh serangga dan menimbulkan sedikit kerusakan pada bagian kondisi bahan pustaka. Kondisi yang ketiga yaitu yang rusak. Bahan pustaka pada kondisi ini telah rusak akibat penyerangan dari hama atau memang sudah mengalami kondisi yang sudah sangat lama. Baiklah, maka dari itu setelah kita mengenal 3 kondisi bahan pustaka tadi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pemeliharaan. Pemeliharaan dalam konteks bahan pustaka ini yaitu tindakan preventive conservation, yaitu tindakan dalam mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur dari koleksi bahan pustaka tersebut. Pemeliharaan bahan pustaka juga mencakup cara pembersihan bahan pustaka secara benar dan memonitori segala kondisi lingkungan yang ada di perpustakaan, dan juga mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada staf dan pengguna perpustakaan, terkhususnya kepada tenaga dalam yang membersihkan segala macam unsur perpustakaan agar dapat membersihkan bahan pustaka tersebut dengan benar. Ada bermacam cara dalam melakukan pemeliharaan bahan pustaka. Yang selanjutnya itu perawatan. Perawatan ini adalah tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi, dan juga tindakan ini meliputi pembersihan atau merawat segala macam bahan pustaka. Maka dari itu ada beberapa macam tindakan, seperti yang pertama membuat kotak pelindung, yang kedua membungkus, dan yang ketiga memasukkannya ke dalam box. Itu merupakan cara yang tentu saja digunakan untuk merawat bahan pustaka tersebut. Yang selanjutnya itu restorasi. Restorasi adalah tindakan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki tampilan fisik koleksi agar mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi atau pengawetan. Kegiatan restorasi adalah kegiatan yang paling mahal dan memakan waktu dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar terlatih dalam melakukannya. Ada 2 jenis bahan pustaka yang harus dipelihara atau mungkin saja ada di setiap perpustakaan. Yang pertama yaitu media kertas, dan yang kedua yaitu media yang bukan kertas atau mungkin saja yang terbuat dari teknologi atau semacamnya. Ada 5 faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu dari karakteristik bahan. Yang kedua dari lingkungan, ini berdasarkan kadang dari lingkungan yaitu yang masih kurang bersih. Yang ketiga itu dari biota. Yang keempat yaitu dari faktor manusia. Yang kelima dari faktor bencana. Dan juga ada faktor karakteristik dari bahan tersebut. Yang pertama itu senyawa asam, yang kedua itu lignin, yang ketiga yaitu tinta, yang keempat yaitu perekat. Mengenai faktor lingkungan juga ada. Yang pertama yaitu mengenai temperatur dan kelembapan. Temperatur ini akan menyebabkan perubahan kelembapan, fluktuasi yang sangat drastis, dan akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas. Yang kedua yaitu faktor cahaya akan mempercepat oksidasi dan molekul serat selulosa
sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut dapat terputus. Yang ketiga itu polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu dari faktor biota. Faktor biota ini yaitu yang lebih umumnya dari jamur dan juga dari serangga atau hewan pengerat. Dari serangga ini dapat menjadi penyebab rusaknya koleksi perpustakaan dikarenakan hewan pengerat ini memiliki kebiasaan untuk menggunakan kertas sebagai sarangnya. Yang jamur yaitu menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat mengubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi lebih rapuh. Dan faktor terakhir yaitu dari faktor manusia. Faktor manusia ini terkadang dapat terjadi dikarenakan adanya perbaikan kerusakan kecil, pemakaiannya berlebihan, kurangnya penataan dan penyimpanan yang dilakukan oleh manusia ketika sedang menggunakan bahan pustaka tersebut, kurangnya penanganan umum dalam menangani secara langsung kerusakan bahan pustaka, atau adanya tindakan vandalisme yang sering terjadi seperti melakukan coret-coretan terhadap buku tersebut yang membuat bahan pustaka tersebut menjadi lebih cepat rusak atau mungkin saja tidak dapat dipergunakan lebih lagi. Baiklah, menurut saya kesimpulan yang saya ambil dari materi pelestarian bahan pustaka ini yaitu pentingnya melestarikan segala macam bahan pustaka maupun itu media kertas atau media non kertas. Dan kita sebagai manusia yang berakal dan dapat memelihara bahan pustaka tersebut dapat lebih mengetahui tindakan-tindakan yang dapat digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pustaka ke depannya. Maka dari itu, sekian dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.